Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita masih diberikan kesehatan bisa berkumpul di Cianjur. Jadi kita ada di Cianjur saat ini. Ada di Cianjur, di Desa Cibokor. Dekat apa namanya itu? Dekat ke Gunung Padang ya. Kita ke Gunung Padang tuh dekat, tinggal beberapa menit, paling 1 menit nyampe ke Gunung Padang. Paling lama 2 menit lah, antara 1 menit 2 menit kita sampai ke Gunung Padang. Di sini sangat dekat. Alhamdulillah kita ada di kediaman Kang Ahmad gitu. Ada sedikit sejarah keluarga di sini, ada sedikit sejarah keluarga dan sejarah kediaman keluarga di sini. Jadi kita akan mencari sedikit keterangan tentang kediaman keluarga Bapak Ahmad di sini ya. Jadi ada sesuatu yang memang belum terungkap di tempat tinggalnya keluarga di sini, di kediaman keluarga Bapak Ahmad di sini. Nah, akhirnya nyampe juga ke Cianjur. Dingin ya Kang di sini mah, aduh. Tapi seger, enak. Biasanya kalau dingin gini banyak itu tuh balong, empang. Melak lauk itu Kang? Itu. Aduh, melak lauk itu bakar-bakar. Ya, alhamdulillah ada. Kalau melak ikan bisa mancing bakar-bakar gitu, alhamdulillah. Dan Kang Ahmad sama siapa istri? Tati. Teh Tati. Kalau Teh Tati dari mana Teh? Dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Atau Sukabumi Matubi sama Ki Subuh dekatnya nih. Ki Subuh dari Jampang Teh. Itu rumah jauh, jauh sama kita rumah jauh. Jauh ya. Kalau Ki Subuh itu dari Jampang, Sukabumi juga. Surade, Dari Jampang Surade. Alhamdulillah berarti bertemu juga ya, Sukabumi dari Sukabumi. Terus Pak Uri itu yang senior ya, angkatan 1 juga dari Cianjur, dari Ciranjang. Ini dari Bekasi juga ada nih kumpul. Nah, ini yang dari Bekasi juga kumpul, alhamdulillah. Dawan Husen, Kang Eli itu dari Cianjur juga ya? Sukabumi tak? Oh, Ciamis, Kang Eli dari Ciamis. Nah, kalau itu yang satunya nih Abang Babeh dari Betawi. Kang Yanto. Ini yang satunya kasihan tuh, Kang Yayan. Akang di dalam Kang itu. Akang. Ini akangnya di luar aja. Ini dibercandain mulu nih, Kang Sule. Alhamdulillah di sini sambutannya hangat. Ini dari saudara orang tua Kang Ahmad. Dari ibu, alhamdulillah berkumpul. Berarti ini kediaman ibu atau Ibu. Oh, ibu. Kalau bapak dari mana tadi? Dari Bogor. Bogor. Iya. Kalau ibu ibu, panas ya. ibu teh asli dari sini bapak? Iya. Ibunya Kang Ahmad teh? Oh, Oh, ibunya Kang Ahmad asli dari sini. Tetapi di kediaman ini ada sedikit hal-hal yang mungkin apa ya, agak tabu ya gitu, hal-hal yang sedikit mistik gitu. Nah, seperti apa yang nggak tahu gitu. Kita tanya ke keluarga aja, ada kejadian apa aja nih yang pernah dialami atau yang pernah ya intinya yang pernah dialami mungkin oleh warga, oleh siapa. Ya, cuman mimpi Pak. Oh, mimpi aja. Mimpi ya. Di dalam mimpi itu pernah ada yang duduk di sini. Ngakunya abah katanya. Aki. Ya, Oh, kakek iya. maksudnya. Kakek. Abah itu kakek. Iya. Terus ada sesosok macannya di depan satu, pinggir situ satu, di sini satu. Macan. Di dalam mimpi itu. Oh, di mimpi Kang Ahmad. Iya. Kalau di tetangga-tetangga barangkali ada yang pernah mengalami hal-hal aneh Bapak, mungkin dari Bapak yang sepuh? Terus dulu Enggak ya? Terus dulu mimpi saya lihat ada ular warna emas di depan. Ada lubangnya tuh situ Mimpi di tapi. depan ya, di dalam mimpi. Oh, berarti sama warga dari zaman dulu nggak ada pernah kejadian yang agak sedikit aneh gitu? Enggak ada. Cuman dulu mah pada katanya angker di sini. Kata menurut warga masyarakat, katanya nggak ada yang berani datang ke sini. Kalau Dulu ya itu termasuk kejadian ya. Berarti masyarakat juga mengakui ya. Di sini dulu agak angker katanya.
Tapi sekarang udah ada rumah jadi nggak begitu angker ya. Iya, Sudah dipindahkan tempatnya ke bawah juga. Apanya tuh Pak? katanya. Dialihkan. Dialihkan itu. Apanya tuh? Oh, jinnya. Yang angker Penghuninya? yang angker di sini Pak. Oh ya. Jadi jinnya udah dialihkan Ya. mungkin oleh sesepuh zaman dulu ya. Dialihkannya kemana itu Pak? Ke bawah tahu kalau Pak ini. Ke wilayah apa tuh Pak? Masih Cikasur. Masih Cikasur. Dekat nggak Pak dari sini? Agak jauh gitu. Agak jauh. Curang hutan gitu. Oh tahu wilayahnya Kang? Di kebun sama. Entah mana itu, Hah? entah mana. Itu ada tawi. Oh, di Lebak. Di Bedahan. Heeh. Bedahan. Iya. Berapa lama Kang? Ramping kebon ini. Kebetulan maaf nih orang itu Oh, Palidinya mah. Berapa lama? 1 menit nyampe? Nyampe sih 2 menitan. Oh dekat, berarti nanti kita ke sana ya. Karena berhubung informasinya dulu pernah dialihkan, jin yang menghuni di sini pernah dialihkan ke hutan situ. Gitu. karena mungkin kenapa dialihkan pasti ada sesuatu kejadian. Cuman si bapak tadi nggak nyerita, nggak ada kejadian kan. Ya kadang-kadang kan orang tua saya juga pernah bilang gitu. Setiap orang yang Lewat. lewat sana Mm-mm. datang rumah terjadi sakit. Sakit itu pesantren ya. Nah, Kalau istilah di kampung sini nyebutnya, anu dulu kalau istilahnya rajab mulut ya, ya mulut kayak itu ditaburin, ini suka ditaburin nasi. Iya. di sini. Nasi aron mulut terus tengah mulut katanya sering sama petua orang tua gitu. Gitu. dari teburan itu apa bekas kaji besi gitu ya. Ya bubuk besi gitu. Iya. Ya sering bener itu kan sama orang tua sering ditarik, istilahnya kalau orang Cianjur kan nyebutnya ditarekahan gitu. Mohon Gitu. mereka. Jadi sekarang enggak gitu. Alhamdulillah enggak ya. Jadi karena sering mengganggu jadi dialihkan dipindahkan ke sana gitu. Yang itu yang orang yang ngertinya itu tempatnya Pak Ahi di Sumber tempatnya. Yang mindahinya. Yang benar Oh iya, alhamdulillah. Biasanya kalau dipindahkan itu karena mengganggu ya. Iya. Gitu. Tetapi kembali semua jin itu enggak semuanya mengganggu ya. Ada jin yang memang mengganggu, ada jin yang enggak mengganggu. Ini semua di sawah setiap orang tua bapak ini bapak saya gitu setiap udah habis kerja di sini ya suka sakit gitu. Dulunya. Dulunya tapi sudah dipindahkan enggak? Enggak, alhamdulillah. Berarti yang nggak baik itu ya. Berarti ada yang mengganggu gitu. Terus kadang-kadang cerita dulu tuh ke sesepuh sering ada yang lewat Ya, kayak kelincing-kelincing itu. itu Ya sekarang juga masih ada. Oh, Masih gitu. ada setiap tapi sih yang suka ya apa itu ya kewanehan gitu lah. ya ketahuan. Penampakan. Ya, Nggak tapi enggak orang gitu. Warnanya belang katanya ya, kudanya. Tapi itu walau ada orang yang kesugihan walau apa aja Kawalan. Tapi dari mana tuh jalannya? Dari jalan yang mana? Gang mana? yang sering itu tuh di depan Mamang ya. rumah Ustad. Kadang-kadang di sini suka sekali-kali Ujang kan kantor Jalan yang ini juga. Siapa? Putranya Bapak? Udah kalinya bapak Wah, usia berapa? malam Senin malam Senin, sebelum meninggal si tetehnya itu tehna Oh, innalillah. melihat lagi Meninggal kenapa? Pak, maaf. Usianya berapa waktu meninggal? tehna terputarnya Oh, dia. Yang melihat siapa? Adiknya? adanya anaknya memang Oh, beda orang tua. iya Ini Oh, beda orang tua. Saya kira satu kandung. tidak melihat tapi ada yang Suara. bunyi Mendengar. kerincing Kedengaran. kayak itu Kencerengan. kayak kucing pakai gengge gitu Iya. ya berjalan gitu kerincing Itu biasanya lonceng ya, lonceng. tapi saya juga pernah waktu di sini saya kira jam Iya. 11-an Iya. ada yang kerincing itu lewat langsung dibuka jendela itu Nggak juga kelihatan. nggak apa-apa Iya, gitu. nggak bakal kelihatan. Jadi itu kayak yang kemarin ya, kalau di kita disebutnya apa tuh? Gulang-gulang ya. Bisa disebut gulang-gulang. Jadi bentuknya biasanya seperti kuda, dia memakai lonceng. Iya. Gulang-gulang. Tapi ada dua versi sih. Kuda itu ada yang kuda pesugihan ataupun memang kuda siluman yang berkeliaran biasa aja. Gitu. Dan itu sangat wajar
terjadi karena di setiap desa itu pasti ada dengan perkebunan, dan perkebunan biasanya dihuni jin-jin seperti itu, siluman seperti itu. Nah, jadi nanti kita cari tahu sejarah tentang di sini. Ini disebutnya apa daerah ini? Lodaya. Lodaya ya. Heeh. Nah, kenapa kok bisa disebut Lodaya? Nah, kita nggak tahu karena masih simpang siur ya. Masih simpang siur, jadi nanti kita coba tanya ke memang yang mendiami di sini ya, atau gaibnya yang di sini. Gitu, karena setiap daerah biasanya ada jin yang menguasainya. Gitu. Tapi kembali jin itu ada jin yang memang menjaga daerah dan ada jin yang mengganggu, iseng gitu ya. Nah, jadi enggak semua jin jahat, enggak. Jin yang baik juga ada, leluhur-leluhur atau khodam-khodamnya orang-orang tokoh-tokoh itu menjaga desanya, menjaga wilayahnya. Itu banyak terjadi hal seperti itu banyak. Dan sebaliknya ada juga yang suka iseng ngeganggu, jahil gitu, itu ada. Nah, makanya ada yang dipindahkan. Nah, sempat dipindahkan, mungkin beliau menganggap itu berbahaya jadi langsung dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan alhamdulillah nggak ada yang terganggu lagi, Pak ya. Gitu. Alhamdulillah. Tapi kejadian pernah si Akang ini, Kang Ahmad, mengalami mimpi-mimpi yang tadi diceritakan itu cukup bagus ya. Sepertinya ada sambungannya. Makanya tadi saya bilang nggak semua jin jahat ya. Ada jin yang baik, ada jin yang nggak baik. Gitu. Jadi dari khodam tokoh itu terkadang tokohnya meninggal, dia tetap menjaga melindungi wilayahnya. Itu bisa terjadi. Nah, makanya kita kuat. Gitu. Kenapa dinamakan wilayah Lodaya? Karena Lodaya itu bukan nama zaman sekarang, tapi nama dari ratusan tahun yang lalu, bahkan bisa 1000 tahun malah nama Lodaya itu sudah ada mungkin. Gitu. Entah 1000 tahun, entah 700 tahun itu nama Lodaya sudah ada. Nanti kita coba cari tahu dengan yang menghuni di sini ya, di wilayah sini. Gitu. Memang ada ya di rumah saudara semua ada jinnya. Percaya nggak percaya ada jinnya. Kenapa? Karena dunia jin dengan dunia manusia itu berdampingan. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia di sini itu berdampingan, tetapi ada hijab yang menutupi. Jadi kita nggak akan tahu kalau kita duduk dengan siapa. Ayo lo. Enggak, tapi tenang ya. Tenang. Kenapa tenang? Karena jin itu makhluk yang lemah jika kita berani. Gitu. Jika kita takut, maka dia menjadi kuat. Nah, makanya beranikan. Jadi jangan lari dulu. Jangan lari dulu, tenang dulu. Jadi harus berani kitanya ya. Gitu. Nah, nanti kita coba cari tahu sebetulnya kediaman di sini kenapa disebut Lodaya. Ada apa dan kenapa? Nanti kita coba cari tahu langsung dengan mediator ya. Itu aja. Jadi kita langsung kuak aja, Kang ya. Ini sepertinya semangat nih, pengen nanya-nanya juga kayaknya. Ya. Insyaallah. Nanya apa nanti kira-kira? Jangan minta warisan, nggak boleh. Biasanya saya minta warisan. Nggak apa-apa kalau warisan yang baik-baik, nggak apa-apa. Tapi jangan minta pusaka-pusaka ya. Jangan. Kita minta ini aja, ilmu. Gitu. Yang lebih berharga adalah ilmu daripada hal-hal yang seperti itu ya. Ya udah, kita langsung aja. Nanti kita ke hutan. Jadi kita 2 kali nih, kita kuak dulu yang di sini, terus nanti kita ke hutan. Yang dipindahkan itu cukup unik. Kenapa sampai dipindahkan? Kita coba cari tahu nanti di hutan itu ya. Tapi sebelum ke hutan, kita cari tahu dulu yang di sini. Gitu. Ya udah, kita mulai aja di luar aja kayaknya. Ya, Kang Ahmad siap? Ya, siap. Nanti pulang ke Sukabumi ta? Ya, nginep. Oh, nginep dulu. Ya udah. Ya udah. Nanti kita ke Gunung Padang, insya Allah jika ada waktunya. Ya. Tapi jika ada waktu. Kita barengan aja, Kang. Kalau ada waktunya, tapi insya Allah. Ya udah, yuk. Kayak konsentrasi aja, Kisuk. Konsentrasi dulu. Konsentrasi dulu. Airnya itu dimatiin, Nak. Selang-selang. Nggak apa-apa, bagus. Udah seni. Udah biarin. Oh, biarin.
Assalamualaikum. 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 Orang abdi kangmu, abdi silaturahmi ka dia. Kabumina Kang Ahmad aya nu dulu ya bicaranya. Kabumina Kang Ahmad mau silaturahmi, bade silaturahmi. Palai ngobrol salit. Aki ngobrol apa katanya? Ngobrol iya perkawis tentang di dia salit. Aki tiasan tuh bahasa zaman ayeuna. Mau ngobrol sedikit tentang apa ya keadaan di sini. Saya mau tahu tentang nama Lodaya. Kenapa bisa ada nama Lodaya di daerah sekitar rumah ini, di petanahan ini? Lodaya. Iya, kenapa kok bisa ada nama Lodaya di sekitar sini? Lodaya itu zaman dulu berbentuk harimau atau macan. Tuh disebut Lodaya. Itu macannya dari mana, Aki? Dan siapa macan itu? Apakah Aki atau siapa? Ya, kami. Kenapa bisa ada di sini, Ki? Karena tempat ini, tempat kami. Zaman dulu, kami sudah ada di tempat ini. Sebelum manusia datang ke tempat ini. Kok bisa ada di sini, Ki? Itu Aki memang dari siluman atau ada hubungan dengan manusia zaman dulunya? Kami siluman yang berkuasa Oh, jin, dari bangsa jin maksudnya. di tempat ini. Ada hubungannya dengan manusia zaman dulu? Enggak ada. Kok tiba-tiba ada di sini Akinya? Ada sejarah atau enggak? Ya, di sini memang ada sejarah. Sejarah apa, Ki, yang ada di sini, Ki? Sejarah kerajaan zaman dulu. Kami berdiam di tempat ini. Kami berkuasa di tempat ini. Ada kerajaan di mana kerajaannya, Ki? Di sebelah situ. Maksudnya kerajaan apa, Ki? Kerajaan manusia? Bangsa kami. Oh, kerajaan Ya. ya, bangsa Aki. Hmm. Hubungannya dengan manusia apa, Ki? Sejarah manusia atau sejarah Aki maksudnya? Ada sejarah bangsa manusia ada nggak di sini, Ki? Sejarah dari bangsa manusia di sini ada nggak, Ki? Kami tidak ada urusannya dengan manusia. Nggak ada sama sekali sejarah manusia di sini. Dan apa maksud tujuan kamu datang ke tempat ini? Itu menurut Aki memang nggak ada sejarah manusia di sini. Tapi saya merasakannya beda, Ki. Keluar di wilayah ini. Keluar, Pak. Keluar.
Bahasanya. Selamat malam. Saja. Wilujeng sonten abdi kangmu bertamu aya nu bade ditaroskeun. Naon eta? Tiasa bahasa zaman ayeuna henteu apa? Bisa. Yang tadi Itu yang tadi siapa? Oke. bukan dari wilayah sini. Iya, tadi saya tanya kayak ada yang disembunyikan sama si Aki itu. Dia yang sering mengganggu di sini. Berasal dari luar. Ki, saya mau tahu yang namanya Lodaya itu, Ki. Kenapa bisa dinamakan Lodaya? Ada sejarahnya dengan manusia nggak, Ki, zaman dulunya? Ada Apa itu, Ki? Lodaya. Itu bangsa kami, bangsa harimau. Lebih dikenal dengan Maung Lodaya. Dulu kami di sini diutus oleh seorang panglima. Oh gitu. Ya, Panglima, menjaga wilayah sini. panglima dari bangsa manusia atau dari bangsa? Bangsa manusia, bangsa kalian. Dari bangsa kerajaan. Oh gitu. Dari kerajaan Tatar Sunda. Oh berarti ini Hodamnya. Ini Hodam. Hodam seorang panglima zaman dulu. Lalu panglima itu sempat datang ke sini, Ki. Ya, Apa yang mengutus terjadi? bangsa kami. Untuk apa, Dari Ki? wilayah sini. Untuk menjaga perbatasan. Memangnya ada kejadian apa di waktu itu, Ki? Dulu, wilayah sini terjadi sebuah pertempuran yang dimenangkan oleh panglima kami. Dan kami disuruh menjaga wilayah sini agar mereka tidak kembali lagi ke tempat ini. Oh berarti Hodam ini ya. Oh berarti sempat ada terjadi pertikaian untuk mengusir dari kerajaan lain gitu ya? Dan ingin merebut wilayah dari kerajaan panglima kami. Tapi nggak bisa akhirnya. Ya, kami ditugaskan di sini. Makanya tempat ini dinamakan Lodaya. Karena Lodaya adalah nama kami, Maung Lodaya, yang berasal dari kerajaan Tatar Sunda. Aki, mohon maaf, itu bangsa manusia dulu berkumpul besarnya ada di wilayah sini nggak, Ki? Perkumpulan manusia yang besar. Perkumpulan besarnya bukan di sini. Ini hanya prajurit sebagian. Oh iya, jadi hanya ada Panglima kami. pertikaian di wilayah sini dulunya gitu. Ya. Maksudnya di wilayah besar ini ada nggak perkumpulan Ya. yang besar manusia? Oh ada. Ya tepat mana sih? Tepat. Ada ya. Tapi agak jauh dari tempat ini ya, Ki. Ya, Itu zaman dulu megah nggak, Ki? Kehidupan manusia zaman dulu untuk zaman itu maksudnya. ya. Paling megah. Paling gagah. Tidak ada kerajaan lain yang menandinginya. Semua takluk, semua tunduk, termasuk bangsa kami. Tapi tempatnya agak jauh dari ini ya. Di sini hanya perkumpulan prajurit. Oh dulunya sempat mendatangi untuk menghalau yang mau menerobos masuk ke wilayah pusat kota gitu. Jadi bertemunya di sini, Ki ya. Saya yang datang ke mimpimu. Berarti tahu kan bahwa kami ada di sini. Dan yang sering mengganggu bukan kami. Siapa? Yang tadi, bangsa lain ya. tapi dia Tinggalnya di sebelah mana, Ki? Aki di sini. tepat di belakang. Di atas apa di bawah, Ki? Di bawah tanah.
Di bawah itu ada tempat apa, Ki? Di situ tersimpan kekuatan penglima kami. Ya udah disimpan aja, Ki ya. Itu mungkin baik untuk wilayah sini, Ki ya. Iya. Untuk menjaga keseimbangan. Iya. Siapapun yang ingin mengambilnya akan berhadapan dengan kami. Tapi kami tidak pernah mengganggu manusia. Karena kami dulu juga membantu manusia Untuk menjaga keamanan di sini ya. Oh, jadi ini hodamnya gitu. Jadi pernah ada pertempuran dan banyak ditanam lodaya gitu ya. Dari lodaya itu semacam hodam pasukan gaib gitu, ditanam di sini. Jadi mereka dihalau, disingkirkan oleh macan-macan lodaya gitu. Jadi ketakutan, mungkin melihat macan-macan pada keluar, jadi musuh ketakutan. Itu luar biasa ya teknik. Jadi ingat film saya. Film apa ya, yang perang antara jin. Berarti itu menyerang musuh langsung dengan manusia bersama-sama gitu ya. Kami membantu dari belakang. Itu kalau macan-macan aslinya ada juga nggak, Ki, yang ikut? Ada Itu siapa yang menggerakkan macan yang asli itu? dari bangsa kami. Oh. Raja kami. Kami hanya meminjam ragam mereka. Aki, ciri-ciri tubuhnya seperti apa, Ki? Tinggi, besar. Ada ciri khusus nggak di badan, Ki? Ya iya, kalau belang pasti. Cuman maksudnya ada ciri khusus lain nggak, Ki? Yang bangsa lain nggak tahu maksudnya? Yang nggak sama ekornya? Semuanya hitam. Ada lagi? Di sini ada sosok lain selain Aki? Banyak. Ada apa? Ada harimau juga. Cuman bukan dari bangsa kami. Kang, mau tanya apa, Kang? Kalau boleh tahu, Ki, nama Ki itu siapa? Nama Aki? Nama Ki. Manusia zaman dulu sering menyebutnya Kilodaya. Kilodaya. Saya yang sering menjaga wilayah sini. Tapi banyak yang mengaku-ngaku mengatasnamakan saya, bangsa kami, dan mengganggu warga sini. Berarti orang luar, orang lain. Itu jin dari luar. Di luar ya. Makanya kan ada yang mindahin ya. Nah, itu karena dianggap merusak. Beliau berarti tahu bahwa itu merusak, lalu dipindahkan ke hutan. Iya. Tapi kami tidak ingin mencampuri urusan mereka. Karena tugas kami hanya menjaga wilayah sini. Subhanallah. Bukan mengurusi urusan bangsa jin. Oh, jadi mengurusi kalau ada manusia-manusia yang ingin niat jahat ke daerah sini, ke kampung sini. Berarti Aki ada di dalam wilayah sini ya? Ya. Ada di dalam tanah. Ya. Itu tadi katanya kerajaan mereka, Ki. Ya, memang kerajaan mereka. Dan aja wilayah sini juga ada. Wilayah sini. Dan di sana. Oh, dekat ada. pohon. Oh, jauh di sana. Ya, Itu pusat mereka. ya. Ada pohon. Tapi sudah dipindahkan katanya di sini. Nggak ada, sudah dipindahkan. Itu ada nggak sebenarnya? Ya. Tapi mereka bukan berasal dari sini. Pas kebetulan mereka sedang berkumpul di sini. Berarti sekarang tinggal bangsa Aki aja yang ada di sini. Ya. Yang Jadi- sering datang ke mimpi aku, siapa tuh, Ki? Maksud dan tujuannya apa, Ki? Hanya ingin memberitahu bahwa kami menjaga tempat ini. Terus ada yang mengaku di situ, duduk situ, Ki, ngaku-ngaku. Itu bukan kami. Oh, Bentuknya seperti apa, Kang? panjang rambutnya, Manusia atau yang panjang. manusia? Di sini. Manusia katanya Di sini. bentuknya.
Tapi Itu- dia mengaku-ngaku kakek saya katanya, Itu siapa? buyut saya katanya. Oh bukan. Sebetulnya siapa itu? Bentuknya Kang, ciri-cirinya. Ciri-cirinya rambutnya panjang. Rambut panjang, pakaian. Pakaian nggak jelas ya kalau pakaian, Hmm. cuman tutup aja ke pakai rambut. Rambutnya panjang. Itu bangsa jin. Oh, tujuannya untuk apa? Kenapa mengaku itu? Atau Agar dia menyembah mereka, ingin membelokkan tujuan dia. kenapa kok ada apa dengan si emas ini kok sampai ada tujuan seperti itu? Karena dia mempunyai sebuah tujuan. Oh. Ya, si emas juga memang seorang praktisi Sebutkan ya, tujuan. Dia ingin jadi orang yang bisa menolong berguna. orang banyak. Ya, karena itu dia ingin membelokkan tujuanmu. Oh, memperdaya, mencoba Itu memperdaya. tujuannya ingin berguna orang banyak lah, bagi orang banyak gitu. Berhati-hatilah. Berarti di diri si A ini ada sesuatu yang spesial gitu ya. Ya, Jadi dia sengaja menyerang gitu. tetapi dia belum bisa menguasainya. Maksudnya kenapa? Mereka semua tertidur lelap kekuatannya. Oh, berarti ada sumber kekuatan yang besar tetapi belum muncul semua. Subhanallah. Itu caranya gimana, Ki? Ada caranya nggak, Ki? Carilah pelajarannya. Oh, harus belajar. Kalau sudah waktunya, mereka semua akan bangun. Kenapa, Ki? Kok bisa ada sesuatu yang aneh di badannya atau sesuatu sumber apa ya, kekuatan di badannya? Ya, memang dulunya nenek moyangnya menyimpan sebuah kekuatan. Oh, jadi ada genetik ya? Ada genetik. Gitu. Jangan mudah percaya Siap. dengan apa yang dilihatmu. Karena bangsa kami lebih mengetahuinya. Berarti ya, Ki, mendukung dengan pergerakan si Akang dong kalau Iya. gitu. Selagi itu untuk membantu manusia. Hmm. Karena tujuan kami juga sama. Oh iya, Aki tujuannya menjaga, si Akang juga tujuannya menjaga dan membantu sesama. Satu tujuan ya. Ya, tapi bukan urusanku. Jadi si Saja urusanmu masing-masing. oh, ini urusannya menjaga wilayah gitu. Karena tugasku lebih dari itu. Iya, jadi menjaga wilayah sini, Ki ya. Itu yang jahat-jahat yang dipindahkan itu udah nggak bisa kesini lagi berarti ya, Ki? Masih sesekali bisa. Karena pagarnya masih belum sempurna. Oh, sesekali aja. Terus ada yang kuda sering masuk itu dari mereka juga? Suara-suara kuda gitu. Iya, itu si Ruman. Dia suka sekali wilayah dataran ini. Oh, berarti bangsa yang dipindahkan itu suka ada yang menerobos masuk gitu, tapi nggak bisa semua. Jadi makhluk itu mencari celah, kadang masuk gitu. Tapi nggak bisa semua, jadi hanya satu gitu. Jadi sudah dicek kepala. Enggak, kepalanya dicek dulu. Itu teman Aki juga? Masih satu ini, wilayah sini? Hah? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Keluarnya. Awas. Bantu mana sih Wan Husen mana? Terus bantu Wan Husen. Berarti di sini
dihuni oleh para penjaga wilayah ya. Dihuni oleh para penjaga wilayah. Pintu masuknya di mana, Ki? Pintu masuk untuk ke wilayah kekuasaan Aki itu. Ada di wilayah sini. Tepat di bawah. Oh, di sini. Lalu di situ tuh apa, Ki? Di bawah itu ada lubang. Untuk kerajaan yang tadi. Oh, tapi udah ditutup ya? Iya. Makanya tertutup, Kang. Jadi sengaja ditutup oleh alam. Gitu. Jadi itu tertutup oleh alam ya. Jadi tidak tertutup. Makasih banyak ya, Ki ya. Sudah menjaga di wilayah sini. Ini ada temannya nyamper. Lagi apa katanya? Jadi mereka ngobrol, ini lagi diskusi. Jadi satu bangsa atau teman-teman lagi ada apa nih? Gitu. Kalau kata kita mah, kalau kata kita lagi ngapain lu? Gitu. Terima kasih ya, Ki ya, sudah memberikan informasi tentang kegiatan Aki di sini menjaga wilayah sini. Tetap berhati-hati dan waspada. Iya, itu kewajiban semua manusia, Ki. Hati-hati dan waspada. Ki, ada yang mau disampaikan nggak, Ki? Ke si Akang yang memiliki rumah di sini, kebetulan ada di wilayah Aki juga. Berarti Aki tahu ya sih pergerakan si Akang ya, sampai tahu ada sesuatu di dalam. Iya. Jaga diri baik-baik. Jaga hati. Ikuti panglima kami. Karena panglima kami tujuannya untuk membantu rakyatnya yang tertindas. Insyaallah. Perangi kebatilan. Iya, Ki. Si Akang juga sekarang sudah mulai membantu masyarakat. Suka membantu masyarakat dengan ilmu yang dimilikinya. Saya minta tolong padamu. Bimbing dia. Karena dia sedang dalam kebingungan. Mencari siapa dirinya. Enggak lah, beliau sudah paham, enggak bingung. Beliau sudah paham arah tujuan. Tidak. Dia masih bimbang. Jadi gini, Ki. Tentang makhluk yang tadi ya, kerajaannya itu udah tutup full ya, Ki ya. Di sana dia kegiatannya apa sekarang, Ki? Mengganggu. Oh, masih mengganggu di sana itu, di hutan itu. Siapapun manusia yang mendekati wilayahnya Suka diusilin gitu. akan diganggu. Oh, diusil, masih suka usil mereka di sana katanya. Berarti sumber kekuatan Panglima dulu sengaja ada di sini untuk melindungi wilayah sini itu ya, Ki? Iya. Kami ditugaskan menjaga wilayah sini. Karena dulu sering terjadi pertumpahan darah. Jadi pusat manusia itu dulu ada di wilayah sini ya, Ki? Ada. Ramai mungkin ya, Ki? Iya. Itu asli orang sini atau ada Asli. asli? Dari Tatar Pasundan. Terima kasih banyak, Ki ya, sudah memberikan informasinya. Dan jangan sampai salah Panglima kami utusan dari Eyang Prabu. Ya, Ki, terima kasih banyak. Terima kasih informasinya. Aki boleh kembali ke tempat Aki. Ya udah, silahkan kembali. Aki pulang ya, nggak apa-apa ya. Ambil. Ya udah pulang, jangan dibawa ini ya, Ki ya.
Valen ya. Akhirnya sedikit ada informasi tentang di daerah sini ya. Ternyata ada satu kejadian peristiwa di zaman dulu itu, yaitu sempat disinggahi oleh utusan kerajaan itu zaman dulu untuk mengusir yang memang sempat ingin mengganggu ke wilayah, dan akhirnya bisa dihalau oleh para panglima lodaya ya, bisa dihalau oleh mereka. Itu utusan dari kerajaan Pasundan zaman dulu ya, luar biasa ya. Dan akhirnya sempat dipindahkan gitu. Dipindahkan itu zaman sekarang ya, karena ada makhluk yang nggak baiknya juga, lalu yang nggak baiknya dipindahkan ke hutan sana. Dan di sini tersisa para penjaga-penjaga yang memang berniat baik, dan kebetulan si penjaga itu ternyata mengawasi si Akang yang punya rumah di sini. Dia tahu gitu tujuannya si Akang, tahu keinginannya. Subhanallah, si Akang ini keinginannya sudah sangat mulia bersama istri, alhamdulillah, untuk membantu masyarakat banyak. Teruskan katanya Kang, harus itu amanah loh, harus diteruskan karena itu termasuknya apa ya, tugas mungkin ya, tugas dan amanah yang harus dijalankan. Berarti si Akang itu ada sesuatu yang memang terkandung di dalam tubuhnya. Nah, jadi harus dijaga dan dirawat dan dipakai untuk kemaslahatan banyak manusia ya. Gitu. Siap nggak? Siap. Harus siap lah. Harus siap berjuang pokoknya, melawan kebatilan katanya. Jadi kalau ada, ikuti panglima kami menjaga masyarakat gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang terkena gangguan harus berani dibantu gitu. Apapun resikonya, karena ya sangat beresiko ya. Nah, selama mengobati pernah nggak ngebalik ke badan kita malah nggak enak gitu? Pernah sih, muntah darah. Nah itu kan beresiko ya. Jadi nggak main-main gitu. Mengobati orang lain itu resikonya besar. Mengobati dengan cara gaib itu resikonya ngebalik ke kita. Contohnya seperti Akang gitu kan. Sama saya juga, siapapun itu praktisi spiritual, resikonya itu berat kalau mengobati orang. Semakin banyak yang diobati ya semakin banyak tantangan gitu Kang ya. Tapi subhanallah, ternyata ada sesuatu yang terkandung, sampai ada perhatian dari makhluk lain tadi. Ada perhatian, ingin mencoba menarik si Akang tuh keluar jalur, tapi nggak bisa akhirnya gitu, karena tekadnya kuat, ingin menjadi orang yang baik dan benar. Akhirnya nggak kuat, dia nggak bisa gitu. Jadi si Akang malah cuek-cuek aja gitu, malah lari makin ke yang lurus gitu. Alhamdulillah Kang ya. Masih semangat berjuangnya. Semangat. Harus tambah semangat lah. Cuman tadi kita nggak tanya ya, sumber kekuatannya itu dari, udah tadi katanya dari leluhurnya ya. Ada dari leluhurnya katanya. Memang ada genetik, dan genetik itu memang agak sulit untuk hilang. Tetapi nggak semua keturunan itu mempunyai darah itu. Biasanya dari semua keturunan hanya ada 1 atau 2 yang jadi mirip dengan leluhurnya itu. Itu biasanya akan ada, entah 1 atau 2 dari berapa puluh keturunan, biasanya ada yang muncul. Entah itu keturunan apa ya, bukan hanya di ilmu gaib aja. Misal ada keturunan pedagang sukses, saudagar sukses, biasanya nanti ada keturunannya yang pandai sekali berdagang. Itu biasanya akan ada. Atau zaman dulunya seorang ahli ilmu gaib, biasanya ada nanti yang jadi ahli ilmu gaib. Atau ahli apapun itu. Biasanya ada, misal keturunan penyanyi zaman dulunya, keturunan ronggeng gitu atau apa ya. Biasanya nanti ada yang menjadi penyanyi, entah itu siapanya gitu. Tapi masih satu darah, satu garis. Nah, termasuk Akang, ternyata ada sumber dari atas, subhanallah. Banyak orang yang ingin bisa seperti itu Kang. Gitu. Jadi harus bersyukur, dirawat baik-baik. Amin. Ya. Disyukur, dirawat baik-baik. Pokoknya bantu di wilayah sini ya. Bantu orang-orang di wilayah sini gitu. Terus dari sini juga banyak yang suka ke Padepokan ya, nanti bantu biar nggak kejauhan ke sana, kasihan ya. Kang Ahmad, tapi tinggalnya di Sukabumi Kang ya? Sekarang di Sukabumi. Di mana Sukabuminya? Sukaraja. Kebon Pedas. Sukaraja, Kebon Pedas tinggalnya, alhamdulillah. Kalau ada yang minta bantuan, bantu. Insya Allah. Udah gimana diaturnya aja, kita mah jalankan aja. Ya. Karena kita nggak bisa menyembuhkan, tapi hanya berusaha ya. Yang menyembuhkan hanya Allah yang maha segalanya. Kalau kita hanya berusaha aja gitu.
Jadi gimana nih? Katanya yang dipindahkan ke hutan juga masih aktif dia mereka. Si aktif. Mereka masih aktif dan masih suka iseng katanya. Gitu. Jadi jiwa isengnya tuh nggak berhenti. Mereka sudah dipindahkan nggak bisa masuk sini. Di sini sudah aman tapi di sana suka ada usil-usil gitu katanya. Gimana? Kita menuju ke sana atau udah aja? Silakan Kang. Ke mana Kang aja? Ya udah. Kalau nanti ada waktunya kita ke sana ya. Ya. Nih sebentar banget kita ya. Ya alhamdulillah. Tapi ini masih ada yang belum dikuak. Nanti kita coba kuak lagi. Ya. Gitu. Kebetulan ada yang dari Bekasi nih tim. Kita cari tahu aja. Nanti letak-letak atau apa ya? Ya intinya sumber-sumber yang di sini mungkin ada informasi lain. Ya. Gitu karena ternyata sejarahnya agak besar menyangkut kerajaan zaman dulu itu cukup besar. Ya udah kita ke sana aja lah, yuk. Ya. Yuk. Nah kalau gini aman dari angin, ayo ke mana? Jalan mana? Jadi di sini wilayahnya agak pegunungan, perbukitan ya wilayahnya. Jadi masih dingin, eksotis. Masih dingin, jadi saya harus pakai seperti ini biar aman, biar masih bisa berlanjut berjalan kemana-mana. Nanti kalau yang di Lampung kondisikan dulu ya, kita nanti insya Allah ke Lampung. Tapi sebelum di Lampung nanti ke Jawa dulu ya, Jawa Timur dulu. Nanti Jawa Timur baru kita ke Lampung ya. Ayo berangkat ayo. Jadi nanti kita coba cari tahu yang dulu dipindahkan ke sini karena memang dipindahkan karena mengganggu ya. Tetapi suka ada eksistensi juga tapi nggak begitu mengganggu. Gitu. Kenapa cari tahu? Karena masih ada kejadian yang suara-suara aneh masuk ke perkampungan. Gitu. Jadi kita coba cari tahunya untuk memastikan. Terus ada kejadian-kejadian aneh juga. Suka hilang uang ya katanya. Jadi sering kejadian uang itu hilang gitu. Dan uangnya itu bukan uang pribadi lagi. Uang persatuan gitu ya. Kan kasihan juga. Jadi harus tanggung jawab jadi terkadang gitu kan. Cai. Ini dari tim Bekasi. Pindahkan ini nak. Di bawah. Di. Awas. Coba ditanya. Assalamualaikum. 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 Nggak bisa jawab salam ya. Sampurasun. Sampurasun. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam. Dia yang jawab. Ada yang mau kami tanyakan? Boleh tahu tentang suka apa kayak pakai kelincingan dekat wilayah sini, masuk wilayah sini kan perkampungan. Iya. Ada suara-suara aneh yang suka masuk ke perkampungan. Iya. Tahu nggak ada hubungannya dengan tempat ini? Ada hubungannya dengan tempat ini. Ada hubungannya dengan tempat ini. Ada katanya. Oh ada. Itu siapa masuk ke perkampungan tuh untuk apa tujuannya? Mencari apa? Boleh tahu. Mencari apa? Oh, nggak menakuti.
Kenapa emang kau ditakut-takuti? Kan manusia pun tidak mengganggu kalian juga. Kenapa harus takut-takuti? Oh, sudah dapat kalian di sini. Iya, tempat kamu di sini, kenapa harus ke sana, ke perkampungan? Nggak boleh. Di sini aja tempat kamu, nggak usah ke masuk ke perkampungan ya. Itu ada hubungannya dengan kehilangan uang. Siapa yang suka ngambilin uang tuh? Orang yang melakukan pesugihan? Atau ada tuyul atau apa? Hah? Apa? Pesugihan. Oh, ada yang melakukan pesugihan juga. Oh, jadi dikirimnya ke situ, nyarinya. Oh, jadi ada yang mengirimnya ke situ, nyarinya di situ. Berarti ini dari luar ngirimnya, mencarinya ke situ. Gitu. Mencarinya tuh ke wilayah situ. Suruhan berarti. Selain wilayah sini, kamu nyari juga? Yang pelakunya tuh kamu atau yang lain? Oh, yang lain. Oh, bukan yang ini, cuman dia tahu suka ada yang masuk berarti. Kamu yang pindahan atau memang yang di sini? Oh, yang di sini, bukan yang di pindahan. Yang di pindahan ada di sini, yang pindahan itu ada. Ini beda berarti dia, tapi dia sering ke sana. Itu yang bentuk kuda itu, berarti yang suruhan tadi ya, yang bentuk kuda itu ya. Itu yang bentuk kuda tuh nyari uang maksudnya. Oh, yang suka ada bunyi kelenceng-kelenceng nyari duit katanya, nyari uang. Dia tahu, tapi bukan pelakunya, bukan yang ini. Sok ditanya lagi. Pauli, tanyain. Emang tujuannya apa selain nyari uang? Kekayaan. Oh, gitu. Nah, terus ada itu nggak? Apa? Tumbal. Nanti dari apa sih nggak ada? Ada nggak? Nggak ada. Kamu di mana tinggal? Kalau yang pindahan dari depan ke sini tuh masih suka ganggu nggak? Ada. Jenisnya apa? Jarak jauh ya, Hari. Jarak jauh kan. Awas, mundur. Awas. Ya. Itu ada mamam tertentu itu lewat ke rumah-rumah warga pakai kelencengan itu. Tiap malam apa biasanya? Hah? Malam lama. Kamu nggak larang kalau ada yang dari luar masuk ke sini? Kamu asli sini? Nggak dilarang? Sudah. Tanyain makhluk pindahan. Makhluk-makhluk yang pindahan tadi tanyain. Itu kalau makhluk yang dipindahkan atau pindahan gimana, masih ada sekarang di sini apa udah pergi? Masih ada. Itu sejenisnya apa itu yang dipindahkan? Harimau. Macan gitu apa-apa. Emang dia suka ngeganggu gitu apa gimana? Ada yang tidak. Ada yang mengaku, ada yang tidak. Oh, kamu sendiri mengganggu nggak? Suka mengganggu juga keluarga? Tidak. Berarti kamu di sini aja gitu. Oh, yang di sini ada, masih ada. Itu bentuk-bentuknya seperti apa yang diusir? Itu bentuknya yang diusir ke sini tuh apa aja bentuknya? Perwujudan. Perwujudannya gitu.
rumah. Seperti apa peruntukannya? Oh, siduk mas harimau masih. Tuyul. Oh, ada tuyul juga. Oh, banyak jenisnya. Itu Berapa tentu banyak tuh yang dipindahkan dulu? yang dipindahkan berapa banyak itu? Berapa? Ratusan. Oh, Dipindahkan ke sini ratusan. karena dipindahkan itu karena ngeganggu gitu ya, jadi dipindahkan gitu ya. Nah, terus setelah dipindahkan mereka nggak bisa balik lagi ke sono apa gimana? Ada kadang-kadang Oh, yang suka tembus. Terima kasih banyak informasinya ya. Dia memberikan informasi, di sini masih ada aktif. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi. Silakan kembali pulang ke tempat Anda di sebelah mana tadi? Oh, di bawah situ ya. Terima kasih banyak sudah hadir ya, memberitahukan kepada kami di sini. Dan ternyata masih ada. Ini sudah ngasih tahu ke kita. Masih ada di sini. Silakan kembali pulang. Bisa keluar sendiri. Terus kembali pulang. Ternyata masih ada yang di sini. Jadi gitu ya. Ternyata yang kolonceng itu usaha. Tuh. Suka ada yang bunyi. Jadi suka ada yang bunyi. Kalau malam suka ada yang bunyi. Gitu bunyinya seperti kuda memakai lonceng. Gitu nah. Seperti kuda memakai lonceng, ternyata itu memang ada sesuatu yang mencari lah intinya, sesuatu pekerjaan, mencari penghasilannya seperti itu. Mengerikan ya. Nah, jadi kalau ada bunyi seperti itu, pegangin duitnya. Duitnya pegangin gini. Nah, cuman nanti pas lebih ngeri ya kalau dipegangin gini, pas diambilnya langsung jadi langsung kelihatan gitu. Jadi dipegangin juga ngeri, mending disimpan aja deh. Tapi kalau punya nyali mending dipegang aja sambil diliatin. Siapa tahu pas lagi dipegang diambil, oh, terbang sendiri duit. Serem. Nah, pasti serem. Nah, jadi kita coba cari tahu lagi tentang yang pindahan dan mereka di sini kadang-kadang katanya kadang-kadang. Gitu, ingin cari tahu aja tentang yang suka masuk ke situ dan apakah benar si kuda yang memakai lonceng itu yang ngambilnya atau bukan gitu ya. Coba dibantu masukin lagi. Dibantu Kang. Udah pernah masukin? Hah? Udah pernah masukin nggak? Belum. Kalau pernah coba aja, apa-apa. Nah, nanti kita coba cari tahu yang ada di sini ada apa sih sebenarnya sampai dipindahkan gitu. Jadi kan kita butuh kejelasan juga sampai dipindahkannya kenapa gitu. Biasanya sampai dipindahkan itu karena berbahaya sekali biasanya. Saking berbahaya ya mau nggak mau dipindahkan. Assalamualaikum. 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 Siap. Siap. Terus Assalamualaikum. Duduk. 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 Ya. Assalamualaikum. bantu tanya, Gimana? bantu tanya. Assalamualaikum. Duduk. Assalamualaikum. Terus Kang. Saya mau tanya kalian. Ambil. Jangan lari, ambil. Rek nanya eta nu sok
yang suka ngambilin duit siapa itu? Bisa bahasain nak? Yang suka ngambilin, ya yang suka ngambilin duit siapa? Di sini bukan atau dari luar? Dari luar atau dari sini? Oh luar. Terus kalian di sini suka mengganggu juga katanya kadang-kadang. Sudah berhenti ya? Bisa. Ambil, tahan, ambil. Tangkap. Tangkap, awas, tangkap deh. Kemana kamu mau kemana? Hah? Jadi udah, kenapa kamu sampai dipindahkan tuh kenapa dulu? Kenapa sampai dipindahkan? Dulu sampai dipindahkan kenapa awal mulanya kok sampai dipindahkan? Hah? Ya ulah, makanya jangan ulah ngeganggu. Makanya jangan ganggu. Oh nggak betah di sini. Oh tuh bisa ditunggu, tuh bisa dipakai, nggak boleh. Nggak boleh dipakai di sana. Kamu udah di sini selamanya. Di sini aja. Kenapa dulu kok sampai dipindahkan? Kenapa? Dulu kenapa sampai dipindahkan? Emang berbuat apa? Berbuat apa dulu? Berbuat apa? Kenapa hobinya ngeganggu? Berbuat apa dulu kamu? Ngerjain manusia. Kenapa ngerjain manusia? Awas kewalahan, awas kewalahan. Ngerjain manusia seperti apa? Tetap aing mah yang di ditu sering membuat mereka sakit. Ganggu ku aing mah. Ya iyalah, makanya dipindahkan sering membuat mereka sakit. Aing mah bisa ngaruh sakit. Naon bae. Iya, makanya jangan ganggu manusia ya. Makanya jangan ganggu manusia lagi. Di sini masih aja usil kamu. Naon urusan ngararang aing. Awas. Jadi kamu udah di sini gitu ya. Jangan berusaha masuk sana. Kalau nggak bisa. Tapi yang ngambilin duit bukan dari sini ya, bukan kalian ya? Hah? Bukan. Oh, yang ngambilin duit bukan mereka. Yang ngambilin duit ternyata bukan mereka, tapi dari luar gitu. Nih, satu nih. Kamu yang dari sini? Hah? Kamu tinggal di sini? Asli dari sini atau yang pindahan? Oh, asli dari sini atau pindahan? Asli dah lepas biarin. Asli dari sini atau pindahan kamu? Kamu asli dari sini atau pindahan? Kami panglima. Ya, sembunyi di daerah ini. Oh gitu. Oh kamu pimpinannya? Iya. Oh kamu yang memimpin yang jahat itu ya? Ya udah kamu di sini selamanya. Jangan pernah mau masuk ke sana lagi. Apa tujuan kamu? Tujuannya ya supaya datang ke tempat ini. Saya tujuannya kan ingin bertanya aja. Yang suka ngambilin duit itu. Yang suka ngambil duit ingin bertanya itu aja. Lepas biar. Awas, udah, awas. Udah, mundur di sana aja, jaga di jurang aja. Oh, jadi pemimpinnya kamu, jawarannya gitu? Iya. Oh, iya.
Gitu. Jadi kamu nggak terima atas dipindahkannya ke sini. Berapa banyak yang dipindahkan ke sini? Banyak. Banyak. Iya. Nggak terimanya kenapa? Kan kamu yang suka ngeganggu. Karena ini bukan tempat kami. Ya makanya enggak, di sana udah bukan tempat kamu. Itu bukan urusan kamu. Ya bukan urusan saya. Kamu juga nggak bisa keluar dari sini sekarang. Sampai kapanpun. Kamu tetap di sana, nanti dikurung lagi. Jaga belah sana. Mandi juga. Iya. Mikrofon ya. Padam. Mati. Ini ada tapi di sini. Kurang bagus coloknya. Kebatak. Kalian aja yang pulang, tinggal tetap di dalam sana. Ya. Bukan tempat kami. Terus? Jadi tetap mau keluar? Nggak bisa kalau mau keluar. Kalau mau keluar tetap nggak bisa. Kebatak kan. Cok. Keluar. Sini orang cepet ya. Keluar kemana? Tayo. Tuh. Balik ke asal. Kembali ke asal. Nggak bisa, kamu tetap terkurung di sini. Saya kesini cuma mau tanya ada hubungannya nggak yang mencari uang itu dengan kalian. Ternyata nggak ada kan? Kalau nggak ada ya udah kamu kembali pulang lagi ke sana. Silahkan, terima kasih sudah. Kembalikan kami. Tempat asal. Oh ya nggak bisa, kamu dikurung di sini karena berbuat nggak baik. Makanya dulu ada yang mengurung kamu. Saya nggak mau melepaskan kurungan itu, justru nanti saya bantu tambah lagi. Nanti dibantu ditambah. Ya, kalian nggak bisa kesini aja nggak bakal bisa. Jadi kamu kesini aja nggak bakal bisa. Bukan tempat kami. Sekarang udah di tempat kalian. Ya udah kalau memang kalian ngambil uang ya udah, saya tanyanya ngambil uang aja. Saya cuma tanya yang ngambil uang ya. Bukan urusan kami. Ya urusan saya lah. Itu dari luar berarti ya? Yang dari luar. Ya udah kamu pulang ke bawah. Yuk keluarkan. Keluarkan aja. Saya apa ya? Itu yang itu dulu. Itu yang itu aja. Nih yang itu. Tuan, mana? Bantuin. Udah pulang kan ke bawah. Enggak apa-apa. Balik ke situ lagi. Bawa ke atas. Bawa ke atas. Kampus. Jadi udah dikembaliin ke asalnya.
suruh tinggal di situ aja lagi. Pantesan dipindahin. Jadi kalau mau dipindahin ya kasihan. Masyarakatnya kasihan kalau mau dipindahin. Makanya dulu dipindahin karena memang seperti itu mereka kelakuannya. Dan akhirnya kita tambah lagi kurungannya biar nggak bisa jauh. Jadi insya Allah mereka nggak akan bisa keluar lebih jauh. Kalau sekarang mereka masih bisa keluar ke sini gitu. Sekarang diperkecil ruang geraknya. Ruang geraknya diperkecil sekarang. Alhamdulillah. Lelah. Nih pertama kali ngeluarin susah ini. Dikeluarin agak susah nih. Sampai berapa kali? Sampai 4 kali dikeluarin susah. Ternyata yang ngambil uang itu jadi ada yang melakukan pesugihan, tapi dia sengaja ngirimnya tuh mencari uangnya tuh di wilayah sini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bukan makhluk yang dipindahkan atau bukan makhluk jin yang ada di sini, tapi dari luar yang memang pekerjaannya tuh seperti itu. Dan itu yang bunyi koncreng-koncreng itu banyak yang mendengar gitu, tapi wujudnya nggak kelihatan. Ya, jadi wujudnya nggak kelihatan ya, cuman bunyi kencreng-kencreng itu aja. Oh, gitu. Ada yang pernah lihat? Katanya ada sih. Tapi bunyi aja kebanyakan ya? Bunyi kebanyakan. Kebanyakan suaranya aja. Bahkan saya juga pernah mendengar lagi tidur di pinggir rumah itu jeng ke arah wetan. Oh, bunyi doang. Ya, bunyi doang. Kadang-kadang ada suara gitu aja. Oh. Kalau wujud belum ada yang melihat berarti ya? Belum ada. Oh. Ya Pak, orang di enak yang ngangge jaket tuh, orang sini aja pakai jaket berarti sama aja dingin orang sininya juga. Saya kira kalau pendatang aja yang merasa kedinginan. Alhamdulillah dari kota Cianjur kita bisa bersilaturahmi. Ini banyak kan berkumpul tuh. Ada yang jongkok di belakang, ada yang jongkok, siapa tuh? Takut. Yuk kita siap kembali ke rumah yuk. Nih, ini banyak kan loh. Yuk, duluan. Netral ya, Kak. Real aja, real. Saya